Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian bab polimer. Kita bisa buka ya di buku Intan Pariwara kelas 12 semester 2. Silakan merapat bersama-sama ya, kita belajar bersama. Nomor 1. Jika monomer tersebut mengalami reaksi polimerisasi, polimer yang dihasilkan adalah stirena ya. Ya, karena ini adalah stirena, maka polimer yang terbentuk adalah polistirena. Jawabannya itu adalah B. Nomor 2, suatu jenis polimer memiliki karakteristik sebagai berikut. Digunakan sebagai bahan pembuatan saklar listrik, dibuat melalui proses kondensasi, termasuk plastik thermosetting. Thermosetting itu artinya tahan panas ya. Ya. Berdasarkan karakteristiknya, polimer yang dimaksud adalah bakelit gitu ya. Bakelit itu menggunakan proses kondensasi. Bakelit terbentuk dari monomer fenol dan formaldehida, memiliki gugus fungsi, maka prosesnya kondensasi. Ya guys, iya, ini adalah ciri-ciri untuk bakelit. Kalau untuk dakron, ini juga menggunakan proses kondensasi ya. Tetapi dakron ini adalah serat sintetis, maka dia tidak tahan panas, termoplas ya, bukan thermosetting. Oke ya guys, saya lanjut ke soal nomor 3. Struktur monomer penyusun karet alam. Ya, penyusun karet alam itu adalah isoprena. Ya, isoprena bentuknya seperti apa? Isoprena bentuknya seperti ini D, CH2, C, CH3, CH, CH2. Nah, ya. Ini monomernya. Oke. Ya, harusnya bentuknya seperti ini ya, Dek. Di pilihan ganda tidak ada, tapi yang mendekati itu adalah poin D ya. Kemungkinan poin D seperti ini. CH2 rangkap C. Lah, ini harusnya ada CH3 tuh. Bukan CH seperti ini, ya. Lalu ke samping ada CH, rangkap CH2. Inilah isoprena. Oke ya. Saya lanjut aja ke soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut, hubungan yang tepat antara polimer, monomer, dan asal polimernya. Polivinil asetat, betul, monomernya adalah vinil asetat, tapi harusnya ini adalah sintetis ya. Buatan, bukan alami. Salah, yang ada satunya salah. Selulosa, glukosa, lah ini salahnya di sini. Harusnya alam, ya, berasal dari monomer alami. Orlon, akrionitrile, sintetis, betul sekali. Orlon ini seperti kain ya, kain wool. Lanjut ya, kita masuk ke protein, betul, monomernya adalah asam amino, berasal dari alami, ya. Jawabannya itu adalah 3 dan 4. Lanjut ke soal nomor 5. Monomer berikut yang dapat mengalami polimerisasi adisi. Ada yang namanya polimerisasi adisi dan ada polimerisasi kondensasi. Ciri-ciri untuk reaksi adisi itu adalah monomernya memiliki ikatan rangkap. Nanti berpolimerisasi membentuk polimer yang ikatannya tunggal. Begitu ya. Kalau polimerisasi kondensasi, ciri-cirinya monomernya memiliki gugus fungsi. Ya, begitu ya. Inilah perbedaan antara adisi dan kondensasi. Sekarang kita lihat, ini adalah fenol ya. Fenol itu salah satu monomer penyusun bakelit ya. Ya, prosesnya harusnya kondensasi. Nah, ini kelihatan ya, yang adisi itu adalah poin C. Ini ada propena ya, nanti berpolimerisasi membentuk polipropilena. Nah, setelah berpolimerisasi, nanti rangkap menjadi tunggal. Jadi seperti ini guys. CH2 ya, rangkap ini menjadi tunggal ya. CH, lalu ke bawah ada CH3 di samping. Nah, inilah polimernya. Paham ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 6. Pasangan antara polimer dan kegunaannya. Polimetil
metakrilat atau disebut dengan istilah PMMA ya, seringnya ya. Apakah untuk parasut? Tidak ya, G. PMMA itu biasanya digunakan untuk kaca mobil atau untuk kaca pesawat ya. Bisa. Nah, lanjut ya. Kita ke nilon. Apakah nilon untuk rompi anti peluru? Tidak ya. Kalau rompi anti peluru itu Kevlar. Kalau nilon untuk apa, Mbak? Nilon itu biasanya untuk parasut. Atau bisa untuk tenda gitu. Paham ya? Atau jas hujan, itu juga bisa pakai nilon. Ya, maka B juga salah. Polivinil alkohol untuk bak air, betul banget ya. Jawabannya adalah C. Kevlar ya, bukan untuk selang oli. Harusnya untuk rompi anti peluru ya. Neoprena untuk kaca jendela pesawat. Kaca jendela pesawat itu biasanya menggunakan PMMA ya. Neoprena itu untuk selang oli umumnya. Oke, jadi ya semoga bisa dipahami. Saya masuk ke soal nomor 7. Polimer berikut yang terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Maka di dalam monomernya itu umumnya memiliki gugus fungsi ya. Nah, jawabannya apa, Mbak? Jawabannya adalah polyester. Polyester. Polyester itu salah satunya adalah dakron. Ya. Menggunakan proses kondensasi, tepatnya itu menggunakan reaksi esterifikasi. Begitu, guys. Paham ya? Kalau Orlon itu berasal dari, saya jelaskan dikit ya, yang tahu ini Peggy, yang saya tahu, kalau Orlon itu berasal monomernya adalah akrylonitril ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada CH2, CH, lalu kesini ada CN. Oh, ini ada rangkapnya ya. Nah, ini rangkap menjadi tunggal. Berpolimerisasi, nanti polimernya adalah CH tunggal, CH ke bawah ada CN. Nah, inilah polimer Orlon. Rangkap jadi tunggal, maka prosesnya adalah adisi. Karet alam itu juga polyisoprena. Kalau monomernya ada ena-enanya, itu berarti rangkap ya, nanti rangkap menjadi tunggal. Ini juga ya, nanti rangkap menjadi tunggal. Maka prosesnya adisi. Oke ya guys, saya lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini sudah sedikit kita bahas ya, Dek. Ini Orlon. Nah, ini monomernya, ini adalah polimernya. Nah, ini apa? Sama ya, Dek ya. Maka ini adalah polimer Orlon. Orlon itu seperti kain ya, seperti kain wol. Bisa untuk karpet ya, kaos kaki juga bisa gitu ya, guys. Jaket itu bisa menggunakan Orlon. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan struktur nilon berikut unit berulang paling sederhana dalam struktur tersebut. Jika kamu ketemu soal seperti ini, carilah pengulangan yang sama ya, antara kiri ke kanan, lalu dan seterusnya. Di sini, yang sama itu akan terputus di CO. Kalian perhatikan? Putus di sini ya guys. Coba lihat. CO. Ini kan putus ya. Kotak hitam, kotak. CO, NH, putih, kotak putih, NH. Ya, kiri dan kanan itu sama. Itu artinya pengulangan ya. Nah, jadi unit berulang yang paling sederhana itu jawabannya apa, Mbak? Jawabannya kita ambil salah satu ya. Misalkan ya, ini saya hapus dulu. Maka unit berulangnya saya ambil, tadi putusnya di sini ya. Putusnya di sini, pengulangannya. Maka unitnya tuh ini, guys. Nah, ini. Oke ya, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah poin E. Nah, NH, tuh ya. Kotak, sama ya. NH, begitu seterusnya. Oke ya, guys. Ya, kita masuk ke soal nomor 10. Nomor 10, perhatikan gambar.
Monomer yang menyusun X, Y, Z adalah ini ya. Saya lihat dari poin Y aja, ini adalah kaca pesawat terbang ya. Bisa menggunakan PMMA, metil metakrilat ya. Jadi yang benar sementara Y itu adalah ini. Sama ini nih, D. Nah, oke ya. Lalu kita lihat poin Z, ini adalah jaket. Jaket jas hujan ya. Jas hujan itu bisa menggunakan polietena. Boleh, bisa pakai polietena. Vinil klorida nggak mungkin ya. Ini contoh untuk pipa. Ya, jadi yang tepat itu adalah poin D. Nah, gitu. Oke, saya lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut contoh polimer yang memiliki struktur rantai seperti ini. Seperti rantai ini itu merupakan rantai silang ya. Atau biasa disebut dengan cross link. Nah, rantai silang ini biasanya terdapat pada polimer yang bersifat elastis. Ya, siapa yang sifatnya elastis? Contohnya adalah polyisoprena atau karet alam. Begitu guys, ya. Pada polimer yang memiliki rantai silang itu memiliki fleksibilitas yang tinggi dan elastis. Nomor 12, cermati beberapa contoh polimer berikut. Contoh polimer yang berupa serat. Ya, yang berupa serat mana? Polyester ya. Ini contohnya kan dacron. Nilon ya, Dek ya. Nilon itu serat sintetis. Dacron itu salah satu polyester gitu guys ya. Kalau polistirena apa? Contohnya untuk polimer styrofoam gitu. Atau untuk cangkir itu bisa, atau mangkok ya, itu juga bisa menggunakan polistirena. Oke, kalau polietilena apa Mbak? Biasanya botol gitu ya. Maka yang berupa serat itu adalah 1, 3, 4. Next, nomor 13. Pernyataan yang tepat mengenai zat aditif polimer. Zat aditif itu sebenarnya ada ini ya, ada 4 ya. Sebagai stabilisator atau sebagai plasticizer atau sebagai itu ya, koloran atau mempercantik ya, atau meningkatkan penampilan ini. Ini untuk meningkatkan penampilan polimer. Nah, penampilan polimer. Kalau untuk plasticizer digunakan sebagai pelunak ya. Ini digunakan sebagai pelunak untuk plastik yang kaku. Kalau stabilisator itu zat aditif yang digunakan agar mempertahankan produk plastik dari kerusakan. Ya, ini stabilisator. Mempertahankan produk plastik ya dari kerusakan. Nah, begitu deh. Ya. Yang terakhir itu adalah filler. Gitu. Nah, di sini yang tepat ya menurut saya jawabannya itu adalah plasticizer. Digunakan sebagai zat pelunak plastik yang kaku. Oke ya. Lanjut. Kita masuk ke soal nomor 14. Polimer sintetis sering digunakan sebagai produk yang kurang ramah lingkungan. Kenapa? Jawabannya itu adalah poin D. Karena polimer itu tidak atau sukar diuraikan oleh mikroorganisme. Ya, itu jawabannya. Polimer dengan gugus ulang seperti ini dapat dibentuk dari campuran monomer. Nah, ya, ini bagaimana guys? Jawaban yang tepat itu adalah poin D ya. Nah, bagaimana Mbak? Jadi kayak gini guys. Monomernya itu adalah CH2 rangkap CHCl dengan CH2 rangkap CH
Nah, ini CH rangkap CH2. Jadi reaksinya adalah ini rangkapnya hilang. Kan artinya titik sama titik ya, begini. Lalu ini ke sana. Nah, kayak gini. Ini ke sana ya. Nah, jadi kayak gini. Titik yang di sini hilang ya, Dek ya. Nah, sorry. Nah, maka dia menjadi CH2 CH Cl. Nah, seperti itu. Nah, yang ini jadi gimana, Mbak? Jadi seperti ini. Ini titik ya, satu ke sini. Titik yang satu ke sini D. Maka ini dua titik hilang. Tinggal yang ini ya. Kan artinya, nah, titik sama titik itu menjadi ikatan tunggal gitu loh ya. Nah, ini ke sini ya. Ini ke sini, Dek. Nah, kayak gini. Ini ke sana. Nah, kayak gitu. Ini hilang. Udah habis. Lalu, jadinya apa? Nah, CH2, CH, rangkap, CH, tunggal, CH2, radikal. Nah, kalau mereka digabung jadi gimana? Ini jadi berikatan tunggal. Ya, jadinya seperti ini. CH2, CH, Cl. Nah, CH2, CH, rangkap, CH, ke samping, CH2. Nah, kayak gini. Inilah polimernya. Kan sesuai dengan soal ya. Soalnya mintanya CH2, CHCl, CH2, CH, rangkap, CH, CH2. Begitu ya, jawabannya adalah D. 17. Ini adalah polimer SBR ya. Ini polimernya SBR atau karet sintetis. Pernyataan yang tepat mengenai polimer tersebut adalah jawabannya B ya. Polimer tersebut digunakan sebagai bahan ban kendaraan. Ya, jadi SBR itu untuk bahan ban kendaraan. 18. Struktur dan kegunaan polipropilena berturut-turut adalah polipropilena itu monomernya adalah propilena. Seperti ini deh. Nah, ini monomernya. Ini berarti CH ya. Ini CH3. Lah, kalau membentuk polimer itu seperti apa? Seperti ini deh. Seperti tadi ya, ini rangkapnya saya hilangkan satu. Maka ini kita buat titik sama titik. Titiknya ke sana menjadi radikal bebas. Ya, lalu ini titiknya ke sana menjadi radikal bebas. Ini hilang ya, sudah hilang. Maaf, kehilang. Nah, ini sudah hilang. Lalu bagaimana, Mbak? Jadi seperti ini. CH2 tunggal CH, lalu ke bawah ada CH3. Nah, ini titik ya, atau saya buat seperti ini. Nah, inilah polimer polipropilena. Oke, yang cocok mana? Yang cocok itu adalah poin B. Ya, gitu ya. Kita masuk ke soal nomor 19. Polimer yang terbentuk melalui polimerisasi kondensasi. Oke, Dacron betul ya. Nah, ini monomernya juga betul. Nah, PVC, vinyl klorida itu betul, tapi ini menggunakan proses adisi, bukan kondensasi. Berarti yang ada duanya salah, gitu ya. Karet alam, isoprena betul, tapi ini prosesnya adalah adisi, karena nanti rangkap menjadi tunggal, gitu ya. 1 betul, 2 sama 3 salah ya, sorry. Yang ada 3-nya salah nih, ini salah. Ya wis ya, jawabannya 1, 4, 5. Protein, asam amino itu menggunakan kondensasi. Bakelit itu adalah metanol dan fenol, ini juga menggunakan proses kondensasi ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 20. Sebanyak N molekul asam amino alanin, ya, saya punya alanin. Saya akan menghitung MR-nya ya, silakan kalian hitung. Ini MR-nya alanin itu adalah 89 ya, Dik ya. Mengalami reaksi polimerisasi kondensasi membentuk suatu polipeptida. Apabila MR polipeptida itu adalah 1580, jumlah molekul alanin yang mengalami reaksi polimerisasi
Ditanya jumlahnya alanin yang mengalami polimerisasi ya. Jadi setiap satu amino bereaksi dengan amino yang lain itu akan membentuk polipeptida. Jadi rumusnya seperti apa Mbak? Rumusnya seperti ini. Berapa kali MR-nya alanin yang terbentuk, itu rumusnya adalah MR-nya polipeptida. Ya, setiap asam amino 1 bereaksi dengan asam amino yang lain, itu akan melepas H2O. Ya, jadi Mbak kayak gini kan, ditambah X-1 MR-nya H2O. Ya, jadi alanin dikurangi 1 MR-nya H2O. Ya, saya akan masukkan sini X. MR-nya alanin itu adalah 89. MR-nya polipeptida 1580 ditambah H2O tuh MR-nya 18 ya. Saya langsung kalikan aja 18 dikalikan X. Maka 18X, 18 dikalikan min 1, min 18. Begitu ya. Berarti kan 89X dikurangi 18X sama dengan 1580 dikurangi 18 itu adalah 1562. Ya, 98 dikurangi 18 itu adalah 71X sama dengan 1562. Maka banyaknya alanin itu adalah 22. 1562 dibagi 1. Begitu. Oke ya. Ya, saya bahas 20 soal untuk penilaian harian polimer. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.